agar kita lebih semangat untuk beribadah sebagai persiapan kita hidup di akhirat itu satu. Perbanyaklah mengingat mati. Masih muda Ustaz mengingat mati? Iya, meskipun masih muda apalagi sudah tua. Perbanyak mengingat mati. Kalau mengingat mati nanti gimana Ustaz? Mau nikah nggak jadi karena ingat mati? Enggak begitu. Kata siapa? Enggak. Justru kalau mengingat mati malah semangat nikah, ya kan? Gitu. Mumpung masih hidup aku tak nikah, belum mati. Jadi ternyata mengingat mati itu akan membuat kita lebih semangat baik bekerja maupun beribadah. Cuma mengingat mati itu kalau kita waktunya luang, rizkinya banyak, akhirnya kita nggak berbuat maksiat. Kalau kita diuji oleh Allah sakit atau kekurangan, kita nggak putus asa, nggak terlalu sedih karena ingat mati. Sakit. Kalau ingat mati, nggak terlalu sedih. Manusia juga besok mati. Aku diberi sakit ini, saya tak sabar ya Allah supaya menghapus dosa. Ya, dalilnya apa itu? Ya. Dalilnya sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam, hadis yang diriwayatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat mati. Fa innahu ma kana fi kasirin illa qallalahu wa la qalilin illa jazza'ahu. Sebab ketika kita berada dalam keleluasaan, mengingat mati itu akan membuat kita menjadi merasa sempit. Kalau kita berada dalam kesempitan, mengingat mati itu akan membuat kita leluasa. Nah, kalau kita sempit kok ingat mati jadi luas. Kalau kita luas kok ingat mati jadi sempit. Kalau luas jadi sempit, maksudnya luas apa? Badannya sehat. Ya toh? Tidak ada yang ngelarang kemana-mana, nggak ada yang ngelarang mau begadang mau apa bisa, masih muda, sehat, duitnya banyak, lapang. Kalau ingat mati dia akan sempit. Maksudnya sempit apa? Nggak berani sembarangan berbuat. Pacaran, astagfirullahaladzim. Padahal duitnya banyak mas, motornya itu CBR 250. Akhwat-akhwat itu pada antri, ya kan, minta diajak pacaran, ya kan. Dia diberikan ATM sama orang tuanya, isinya ATM itu unlimited tanpa batas. Masya Allah, dia masih muda. Kos, tempat kosnya itu bebas, dia kemana saja 24 bebas. Tapi kalau dia ingat mati mas, dia disempitkan, dirinya akan menyempit karena ingat mati. Astagfirullahaladzim. Ya, menggunakan duitnya juga astagfirullahaladzim. Ini haram, saya yang halal saja. Paham ya mas? Ketika masa muda juga gitu. Astagfirullahaladzim. Ingat mati. Mati kan kapan saja kita nggak tahu. Jangan-jangan umur saya sekarang 20 tahun, 25 tahun. Jangan-jangan matiku kapan? Nggak tahu. Ya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua, sekarang orang tua di tempat kita lebih banyak mana, tua atau muda mas? Kalian di kampung, orang tua sama orang muda lebih banyak mana? Satu, lebih banyak anak kecil. Yang kedua, anak muda. Paling sedikit orang tua. Orang tua sedikit, agak banyak anak muda, banyak lagi anak-anak. Kan berarti ini menunjukkan kan orang yang mati tua itu sedikit. Banyaknya mati apa? Mati muda.
Nah itu. Tapi kalau kita berada dalam suasana yang sempit, duit nggak punya, sakit, ya, wah macam-macam ya. Kita sempit sulit, dengan mengingat mati, kita akan merasa leluasa, tidak putus asa, nggak punya duit nggak. Allah takdirkan saya duitnya sedikit nggak masalah, yang penting tetap saya bekerja. Toh nanti duit juga nggak dibawa mati. Dia diberi Allah sakit. Ya Allah, aku manusia akan mati, aku juga akan mati. Kalau begitu aku tak sabar ya Allah supaya Engkau membersihkan dosa saya, menaikkan derajat saya. Akhirnya kan nggak putus asa. Jadi kadang-kadang kita bilang, jangan terlalu ingat mati. Ingat mati itu kalau ibadah baru ingat mati. Kalau enggak ibadah jangan ingat mati. Enggak boleh itu. Ibadah tok ingat mati bagus. Tapi kalau bukan ibadah bekerja enggak ingat mati, bahaya itu. Makanya ada pepatah. Ini bukan hadis, Mas. Ada pepatah. Bukan hadis. Apa itu? Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan beribadahlah seakan-akan kamu mati besok pagi. Ini bukan hadis ini. Ya, ini kata bijak. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi pemahamannya harus benar. Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau kamu bekerja, ingat waktunya masih banyak. Kalau dengar suara adzan, berhentilah bekerja, sholatlah. Karena waktunya masih banyak. Kamu seakan-akan berpikirlah kamu hidup selamanya. Artinya masih ada waktu. Gitu kan? Maksudnya begitu, Mas. Bukan terus seakan-akan hidup selamanya. Berarti aku harus bekerja, ada adzan, biarin. Kan saya hidup selamanya, saya harus mencari uang. Salah. Bekerjalah seakan-akan hidup selamanya itu kalau ada kewajiban, lakukan, ada larangan, tinggalkan. Meskipun sementara ini mengganggu pekerjaanmu, tidak apa-apa, lebih baik pekerjaannya terganggu karena masih ada waktu banyak kok. Karena bayangan kita seakan-akan kita hidup selamanya, masih ada waktu-waktu yang lain. Paham ya? Tapi kalau beribadah, bayangkan seakan-akan kamu mati besok pagi, bagus. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Ausat dari Abdullah bin Umar. Kemudian ada hadis juga dari Abdullah bin Umar juga. Ini hadis keterangan dari sahabat Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada salah seorang sahabat dari Ansor datang kepada Nabi, mengucapkan salam dan bertanya, Rasul, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Jawabannya Rasul, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, itulah orang mukmin yang utama. Fa ayyul mu'minina aqyas, terus Rasul, orang mukmin yang paling pinter, cerdas, paling pinter, paling cerdas itu yang kayak bagaimana? Rasul menjawab, aksaruhum lil mauti dzikron. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, yaitu dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Ulaikal aqyas, itulah orang mukmin yang paling cerdas. Betul tidak, Mas? Ya betul. Contoh ya, contoh ini. Suruh milih, ya, tanah liat sama emas. Orang yang cerdas pilih yang mana? Tanah liat, emas. Dunia, akhirat.
Dunia sementara, akhirat selamanya. Suruh milih, pilih yang mana? Yang selamanya kan, berarti memang itu yang cerdas. Jadi orang mukmin yang cerdas, ayyul mu'minina aqyas. Orang mukmin yang cerdas itu yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapan untuk kematian. Berarti nggak kerja, kata siapa? Yo kerja. Mempersiapkan mati itu kan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Lah kalau sudah berkeluarga, kewajibannya aja apa? Mencari nafkah. Dia akan bekerja mencari nafkah karena ini wajib untuk memberi nafkah keluarganya. Nah, ketika dia mencari nafkah, dia juga nanti tidak akan melupakan persiapan dia. Wong mencari nafkah itu dalam rangka untuk persiapan akhirat karena ini menunaikan ibadah. Melaksanakan perintah. Maka ketika dengar suara adzan, kewajiban yang lain dia laksanakan. Mencari nafkah ada larangan, dia akan tinggalkan. Wong aku mencari nafkah ini kan dalam rangka untuk ibadah, persiapan akhirat. Nemu duit nggak akan diambil sendirilah. Duitnya orang. Ini saya bohong atau tidak? Dia akan astagfirullah, saya tidak bohong. Ya, dosa. Nah, kan gitu Mas ya, jangan dibayangkan berarti kalau ingat mati itu di masjid terus, nggak boleh. Ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling mengingat mati, yang paling banyak mengingat mati, yang paling banyak persiapan dari umat Nabi Muhammad para sahabat. Khalifah Umar ngelihat orang itu Mas di masjid tok. Di masjid terus doa, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berilah aku rezeki. Khalifah Umar ngerti, langsung dipecut Mas. Pecut, suruh keluar, kerja sana. Gitu. Mencari nafkah. Wajib bagi yang sudah berkeluarga. Makanya kalau dipahami mengingat mati itu harus di rumah terus diem terus. Oh itu bukan mengingat mati, bukan mengingat mati itu, tapi itu putus asa itu. Dan putus asa hukumnya haram, tidak boleh. Nah itu hadis yang kedua. Jadi mumpung kalian masih muda, saya masih hidup, mari. Dan siapapun yang hidup pasti dia akan mati. Ya. Sepanjang-panjangnya perjalanan, paling panjang adalah perjalanan mati. Tapi terminalnya dekat. Tapi kalau saya mau umroh, saya mau haji. Wah, panjang perjalanannya. Dari Jakarta sampai ke Jeddah 9 jam naik pesawat. Ya kan? Tapi kan bandaranya jauh, Mas. Ya toh? Jauh bandaranya. Harus ke Kulon Progo. Dari Kulon Progo terus ke Jakarta, ya toh? Bandaranya jauh. Cuma 9 jam. Kalau perjalanan perjalanan mati ini panjang perjalanannya, terminalnya dekat, stasiunnya dekat, apa itu? Kuburan. Di sini kuburannya mana? Nah situ itu. Atau di mana? Dekat, jalan kaki bisa. Apalagi yang punya rumah, sampingnya kuburan. Dekat banget itu. Tapi kan kalau pisah dari dunia, masuk ke alam kubur, tetap diantar toh, nggak bisa dia datang sendiri ke kuburan. Aku wasiat nggak usah diantar, aku mau datang sendiri, kan deket, nggak bisa. Kok bisa Pak? Tak guling-guling aja, nggak bisa. Naudzubillahimin. Nah ini loh, kalau kita mengingat itu kan masya Allah Mas, insya Allah kita akan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai ada tersisa, ada waktu yang terbuang percuma tanpa ada manfaat dunia atau manfaat akhirat. Jadi dalam agama Islam itu kalau punya waktu manfaatkan, kalau tidak manfaat akhirat ya manfaat dunia. Kalau enggak manfaat dunia enggak ya harus manfaat akhirat. Kalau enggak manfaat akhirat harus manfaat dunia. Manfaat dunia apa? Kerja. Dapat untung dunia. Kalau enggak dapat untung dunia harus dapat untung akhirat. Maaf ya, main game. Untung apa itu? Untung apa Mas main game itu? Dunia. Siapa yang bayar kita main game? Malah ngabisin duit.
harus beli senjata, transfer 150.000, dihapusi uang kamu itu. Apa ada pinter kemudian jadi ya sarjana game SG? Apa ada? Nggak ada SG, Mas. Ini kuliah di mana? Kuliah di kamar, Pak, katanya. Kampus kamar gitu. Titelnya apa? SG, Pak. Apa itu? Sarjana SGO, sarjana game online. Mana ada? Enggak ada. Dunia enggak ada manfaatnya, apalagi akhirat. Ini loh, Mas, ayo. Sebelum kalian mumpung kalian masih muda lah. Kalau enggak manfaat dunia harus manfaat akhirat. Kalau enggak manfaat akhirat harus manfaat dunia. Jangan sampai udah enggak manfaat akhirat, enggak manfaat dunia belas sama sekali. Cuma ngabisin umur. Gimana, Mas? Apa ya istilahnya harus disiplin ya? Langsung di kayak Khalifah Umar, Mbak pecut. Kalau enggak manfaat dunia akhirat pecut. Apa gitu? Kalau bisa dilaksanakan itu, Mas, jadi generasi yang hebat, betul hebat. Mungkin ya memang agak sakit hati dia, dipecut terus. Tapi ketika dia sudah sukses, dia akan merasa terima kasih sama yang mecut itu. Itu, Mas. Kalau enggak manfaat dunia apa akhirat? Diem. Oh, enggak dunia akhirat, pecut. Gitu. Itu. Ini Allah itu maha pengampun, Mas, ya, maha pemurah ya. Seandainya kita berbuat dosa tuh langsung mati, Masya Allah ya. Semua kita mati semuanya kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan. Allah memberi hidup lagi, belum mematikan, itu bukan terus supaya kita tambah maksiat, bukan. Tapi Allah memberi kesempatan supaya kita sadar. Supaya kita sadar.